Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrianti dari kelas akuntansi C dengan NIM 90400118111. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertemuan 10 dan pertemuan 11 dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, saya akan menjelaskan isi PPT pertemuan 10 dengan materi mencapai keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan aplikasi perusahaan. Nah, berbeda dengan istilah-istilah sebelumnya, di sini ada lebih banyak istilah-istilah yang sudah akrab di telinga orang-orang akuntansi. Ada beberapa topik utama, yaitu sistem perusahaan. Yang kedua, sistem manajemen rantai pasokan. Dan yang ketiga, sistem manajemen hubungan pelanggan. Yang terakhir, aplikasi perusahaan, yaitu peluang dan tantangan yang baru. Yang pertama, sistem perusahaan. Apa itu sistem perusahaan? Dan bagaimana sistem perusahaan itu bekerja? Dalam sistem perusahaan ada yang namanya database atau yang terintegrasi, yaitu data-data dari semua divisi terhubung di sini. Semua yang berwenang masing-masing divisi bila melihat atau mengakses. Ketika salah satu divisi mengupdate data mereka, data pada database otomatis terupdate. Proses bisnis apa saja yang didukung oleh sistem informasi? Yang pertama, proses sumber daya manusia, yang meliputi data karyawan, jumlah karyawan, jam kerja, biaya tenaga kerja, dan keahlian tenaga kerja. Yang kedua, proses manufaktur dan produksi, yang meliputi bahan material, jadwal produksi, tanggal pengiriman, kapasitas produksi, dan pembelian. Yang ketiga, proses keuangan dan akuntansi, yang meliputi kas tersedia, piutang, kredit pelanggan, pendapatan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, proses penjualan dan pemasaran. Proses penjualan dan pemasaran di dalamnya terdapat order atau pesanan, peramalan penjualan, retur, dan perubahan harga. Bayangkan jika perusahaan yang memiliki lebih dari 10 divisi atau bahkan lebih dari 10 cabang, tanpa sistem terintegrasi yang mendukung aktivitas dari tiap-tiap divisi atau cabang tersebut, yaitu yang pertama, keakuratan data, yaitu siapa yang akan berlari dari satu divisi ke divisi lain, terbang dari satu cabang ke cabang lain, untuk memastikan data pada semua bagian sama sesuai dengan terakhir yang diupdate pada satu divisi atau cabang tertentu. Yang kedua, aliran informasi, yaitu jika divisi penjualan memasukkan pesanan, bagaimana memverifikasi data kredit pelanggan pada divisi akuntansi. Bagaimana mengecek persediaan akuntansi pada divisi manufaktur. Bagaimana memastikan bahan baku produksi siap pada sumber. Dan bagaimana konsumen mengetahui status pesanan mereka. Yang ketiga, keputusan manajemen, yaitu bagaimana manajemen membuat keputusan yang tepat dan cepat. Yang keempat, konsumen. Konsumen adalah raja, yaitu bagaimana perusahaan memastikan untuk menyediakan apa yang diinginkan sang raja. Kapan mereka membutuhkan? Berapa lama mereka akan menunggu? Apakah mereka menyukai produk perusahaan? Apakah mereka akan membeli lagi? Dan yang terakhir, kontak supplier, yaitu bagaimana memastikan mencocokkan data jumlah pesanan, jumlah produksi, serta jumlah bahan baku yang perlu disediakan supplier.
Dalam sistem perusahaan, memudahkan kita atau lebih cepat dan lebih akurat semua proses bisnis tersebut. Terus, bagaimana bentuknya sistem perusahaan itu? Dalam sistem perusahaan, ada beberapa contoh aplikasi perusahaan, yaitu SCM, CRM, ERP, dan BDMS. Aplikasi perusahaan itu banyak, namun yang keempat itu cuma contoh. Dari masing-masing contoh tersebut, aplikasi ini banyak merek atau nama aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan yang berbeda. Apa kemampuan aplikasi ini? Tergantung jenisnya. DBMS mengelola database, perusahaan ERP mengintegrasikan informasi dari proses bisnis yang berbeda. CRM mengelola hubungan dengan konsumen, dan SCM mengelola hubungan dengan supplier. Terus, yang mana yang dibutuhkan perusahaan? Tergantung proses bisnis perusahaan. Bisa 2 atau lebih aplikasi yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, bagaimana menentukan aplikasi yang tepat? Lagi, dikondisikan dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Terus topik yang kedua, yaitu Sistem Manajemen Rantai Pasokan atau SCM. Manajemen rantai pasokan. Rantai pasokan merupakan proses bisnis pengadaan bahan mentah, mengelola menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, dan mendistribusikan pada pelanggan. Aplikasi SCM membantu perusahaan merencanakan rantai pasokannya, mengelola dan menganalisis beberapa banyak produk yang akan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Beberapa banyak persediaan bahan mentah, setengah jadi, dan barang jadi. Bagaimana proses distribusi produk hingga ke tangan pelanggan atau konsumen. Jadi, ada beberapa contoh aplikasi SCM yang tersedia untuk membantu bisnis tersebut. Yang pertama, Oracle, yang kedua, Hasmicro, dan yang ketiga, N2 Open. Jadi, intinya apa untungnya perusahaan pakai aplikasi SCM ini? Perusahaan punya informasi yang akurat tentang apa yang diproduksi, disimpan, dan dipindahkan. Perusahaan bisa mengimbangi permintaan konsumen, mengurangi persediaan, dan mempercepat waktu pemasaran produk. Terus yang ketiga, Sistem Manajemen Hubungan Pelanggan atau CRM. Manajemen hubungan pelanggan, aplikasi CRM, membantu perusahaan mengenal lebih baik konsumen mereka, mengelola dan menganalisis siapa pelanggan yang paling loyal, apa produk yang mereka minat, berapa banyak uang yang dibelanjakan perusahaan, berapa nilai konsumen tersebut bagi perusahaan, bagaimana menghubungi mereka, dan apa yang dapat perusahaan lakukan untuk mempertahankan mereka. Terus, perspektif CRM fokus pada feedback dan kenyamanan pelanggan atau konsumen agar bisa loyal pada perusahaan. Kemampuan sistem manajemen hubungan pelanggan, yaitu yang pertama, penjualan, di mana penjualan melalui telepon atau ada yang bisa ditawarkan kartu kredit di telepon atau produk tertentu dari operator jaringan. Penjualan melalui web atau e-commerce, penjualan melalui gerai eceran atau reseller dan dropship. Yang kedua, layanan. Call center atau konsumen yang bisa menyampaikan keluhan atau pertanyaan terkait produk. Layanan sendiri melalui web atau konsumen bebas melihat-lihat serta memilih produk di web.
mengorder serta melakukan pembayaran sendiri. Dan yang ketiga, pemasaran, di mana kemampuan mendapatkan data pelanggan untuk memperoleh prospek mendapatkan target pemasaran yang tepat. Selanjutnya, materi pertemuan 14, yaitu crowdfunding. Apa itu crowdfunding? Crowdfunding adalah sebuah metode untuk meningkatkan modal melalui usaha kolektif yang berasal dari teman, keluarga, pelanggan, serta investor yang umumnya dilakukan melalui internet. Ada berbagai tipe dari crowdfunding. Yang pertama, reward crowdfunding. Investor berkontribusi pada perusahaan Anda dan mendapatkan return on financial, umumnya untuk proyek kreatif dan menggunakan sistem bertingkat. Semakin besar dana yang didonasikan, semakin besar reward yang diterima. Terus yang kedua, debit crowdfunding. Investor akan mendapatkan bunga dari investasinya. Keuntungan pendanaan debit crowdfunding, pebisnis mendapatkan sumber pendanaan lebih murah dari bunga bank. Lebih mudah untuk mendapatkan support karena para backers mendapatkan return, tetapi paling cocok untuk bisnis yang telah memiliki revenue. Terus yang ketiga, equity crowdfunding. Backers akan menginvestasikan uangnya dan mendapatkan return berupa saham sejumlah kecil di perusahaan Anda. Paling cocok untuk perusahaan yang sedang fokus dan growth atau pertumbuhan. Terus yang keempat, donation crowdfunding. Crowdfunding yang didesain untuk charity atau proyek sosial. Kitabisa.com dari Indonesia memiliki mayoritas proyek seperti ini. Terus ada beberapa tipe royalty crowdfunding. Yang pertama, donasi. Jika Anda hendak menghimpun dana untuk tujuan nirlaba atau gerakan amal dan sosial, crowdfunding tipe inilah yang paling sering digunakan. Pendekatannya merupakan paling lugas dan durasinya biasanya tidak lama, antara 1 sampai 3 bulan saja. Terus yang kedua, reward based. Dalam crowdfunding, tipe ini mereka berkontribusi dalam kampanye. Yang dipilih akan mendapatkan apresiasi berupa keuntungan untuk mencoba produk yang ditawarkan atau terkait keuntungan tersebut bisa berupa diskon, sampel atau produk awal gratis, dan tipe sejenisnya. Terus yang ketiga, peer-to-peer lending. Crowdfunding jenis ini mendapatkan banyak sorotan karena banyak dicari oleh para investor milenial. Prinsip utamanya adalah kontributor meminjamkan dana usaha, kemudian mendapatkan timbal balik bunga dari pinjaman yang mereka berikan. Terus yang keempat, equity based. Menggabungkan jenis investasi mikro dan penghimpunan dana dari hayalat. Jenis crowdfunding ini merupakan yang terbaru di antara jenis lainnya. Melalui jenis crowdfunding ini, Anda dapat menghimpun dana lebih dari sedikit investor, namun dengan jumlah dana lebih besar. Sayangnya, Anda juga dapat memberikan bagian kepemilikan Anda kepada investor. Terus yang terakhir, royalty. Dalam tipe crowdfunding ini, kontributor mendapatkan kesempatan memperoleh bagian dari pendapatan usaha dengan turut menyumbangkan ide atau upaya pertambahan nilai produk.
Terus penjelasan selanjutnya yaitu terkait dari persyaratan untuk bisa mengajukan permohonan dana tergantung dari situs mana saja kita mau bikin proyeknya. Secara umum, kita harus membuktikan proyeknya itu benar atau tidak untuk kepentingan pribadi. Pendapatan dari platform itu tergantung dari situs mana saja kita membuat proyek tersebut. Itulah tadi 2 materi yang telah saya jelaskan pada pertemuan 10 dan 14 dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.